to my channel. If this night is not forever. Oke, langsung aja kita masuk ke praktek kita kali ini. Jadi bisa kita lihat di sini sudah saya ketikkan kode programnya dan di sini sudah hasilnya. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu hasilnya ini. Jadi hasilnya ini nanti akan menampilkan data-data pada array, kemudian data apa yang akan kita cari, kemudian di sini nanti hasil akhirnya adalah data yang kita cari ditemukan pada indeks keberapa. Contohnya kita jalankan kembali. Misalnya saya mau cari data yang ke data 22. Kira-kira di indeks keberapa? Oke. Kalau secara sekuensial, maka ini akan berada pada indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter, maka data yang dicari adalah 22 ditemukan pada array indeks kelima. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu atau baris per baris program yang sudah kita ketikkan. Yang kedua, baris kedua dulu ya. Kita satu-satu dulu. Nih, pada baris kedua, di sini kita akan menggunakan input seperti yang kita lihat tadi, kita akan menginput data yang dicari. Jadi kita pakai di sini kelasnya itu adalah scanner. Ya, untuk menginput data kita pakai kelas scanner. Kemudian di sini baris berikutnya yakni baris ketujuh. Scanner baca sama dengan new scanner system in, berarti scanner kita itu adalah baca ya. Selanjutnya di sini ada array kita. Array kita itu ditampung oleh variabel data array. Ya, jadi data array itu adalah variabel kita. Di sini datanya sudah dimasukkan. Kemudian ada di sini nanti ada data x ya, atau di sini ada variabel x dan cari int. X itu kita gunakan untuk nanti perulangan. Karena kan kita akan mencari terus-menerus sampai data tersebut ditemukan. Artinya kalau secara terus-menerus kita butuh proses looping di sana. Kemudian di sini ada boolean ketemu. Boolean ketemu ini nanti kita gunakan untuk apa, Bang? Jadi, jika nanti misalnya datanya diketemukan atau ditemukan, maka itu hasilnya true or false nanti. Maka kita pakai boolean. Oke? Yang pertama, kita akan menampilkan data array. Saya buat di sini sistem ya. Sistem titik out print line data-data pada array ini ya hanya dicetak biasa ya, standar ya. Kita cetak apanya, teksnya, kemudian masuk kita pada for. Nah, di sini coba perhatikan baik-baik ya. Di sini for x sama dengan indeks awal. Indeks awal kita tahu itu adalah 0. Kemudian di sini x lebih kecil sama dengan data array titik length kurang 1. Bang, di sini aku tidak mengerti. Loh, kan kemarin kita sudah belajar yang namanya di array ya. Titik length itu berfungsi untuk menghitung jumlah data array. Kalau kita lihat di sini ada berapa jumlah data array? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data array. Ingat ya, data array atau jumlah data, bukan indeks. Bedakan, indeks itu adalah posisinya. Posisi 4 berada di posisi 0, 9 berada di posisi 1, sedangkan 20 berada di posisi 2. Ini kita bilang tadi berapa? Jumlah. Length ini mengetahui jumlah data, berarti ini langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini adalah kan nilai akhir biasanya kan untuk di looping kan, x lebih kecil sama dengan nilai akhir. Nilai akhirnya berapa? 8 dikurang 1 berarti 7. Berarti nanti nilai awalnya 0, nilai akhirnya 7. Dimana stepnya itu adalah plus plus, berarti nanti ditambah-tambah 1. Maka di sini kita lihat sistem titik out titik print akan dicetak datanya sejajar karena kita lihat di sini ada spasi ya. Data array yang posisi x, x-nya tadi adalah 0 sampai 7. Jadi dia akan mencetak data array pada posisi 0 sampai posisi yang ke-7. Oke, di sini Abang buat sistem titik out titik print line supaya ada nanti di enter ke bawah. Kemudian saya buat garis-garis ya supaya lebih rapi seperti yang kalian lihat di samping ini. Ini dia fungsinya tadi. Kemudian kita memasukkan data yang dicari, berarti menginput data. Ya, kita lihat di sini. Oke. Kita lihat di sini. Sistem titik out masukkan data yang akan dicari. Ini dia, masukkan data yang akan dicari. Kemudian cari sama dengan baca, berarti variabel yang akan kita
atau variabel input kita itu adalah cari, sedangkan variabel scanner kita adalah baca. Cari sama dengan baca next int karena angka ya, beda dengan next line. Oke. Baru di sini ketemu sama dengan false. Artinya nanti jika tidak diketemukan. Oke, itu dia memasukkan data yang dicari. Setelah masukkan data yang dicari, kita lanjutkan dengan mencari data ya, mencari data secara sequential searching. Oke. Kita lihat di sini. For x sama dengan 0. Ya, ini proses pencarian ya. Tadi sudah menampilkan di sini proses pencarian dengan menggunakan looping karena dicari dia berulang kali. Tadi juga dia dicetak berulang kali, dicari juga sama berulang kali. Oke, kita lihat di sini. For x sama dengan 0 di mana nanti 0 itu adalah nilai awal, x data array length, ini seperti yang abang bilang tadi ya, data array titik length itu adalah jumlah data array 8 dikurang 17, berarti nilai awal 0, nilai akhirnya adalah 7, dimana stepnya itu adalah plus, artinya lompat 1. Baru kita lihat di sini, diuji ya, ini dia maksud tadi, itu tadi fungsi ketemu false-nya ya, diuji. Jika data array index x, berarti indeks 0 sampai 7, sama dengan cari. Ingat ya, sekali lagi sama dengan cari. Cari ini adalah siapa? Variabel untuk menampung data yang dicari. Ingat ya, data yang dicari dimasukkan ke dalam variabel cari. Oke, mengerti ya sampai di sini ya. Kemudian di sini kita lihat, jika sama, maka ketemu itu adalah variabel antara ketemunya nanti atau tidaknya data sama dengan true. Baru di sini break. Artinya break ini adalah proses selesai. Gitu dia. Tapi kalau belum ketemu, ya, kalau tidak ketemu, maka dia akan terus lakukan proses pencarian itu sampai for x 0, 1, 2, 3 sampai 7. Begitu kira-kira. Setelah dilakukan proses pencariannya dan ketemu, maka kita cetaklah garisnya dulu yang ini ya. Kalau udah ketemu, dicetaklah garis yang ini tadi. Kemudian di bawahnya kita akan buat jika ketemu sama dengan true, ketemu tadi true ya. Kalau dia misalnya data yang dicari sesuai dengan data yang ada pada array ya. Sekali lagi, data yang kita cari sama dia dengan data pada array, indeks berapapun itu, maka jika ketemu sama dengan true, jika data ditemukan, kita cetaklah data yang dicari. Di sini kita buat data yang dicari titik 2 variabel cari. Nah, variabel cari ini adalah data yang kita cari tadi. Data yang dicari, berarti cari tadi, ditemukan pada indeks ke x. X itu adalah posisi data array kita tadi. Maka dicetaklah tadi. Jadi kalau nggak dicari, maka kita dibuat seperti else. Else itu berarti selainnya. Jika tidak ditemukan atau jika ketemu ini sama dengan false. Berarti jika tidak ketemu, maka data yang dicari tidak ditemukan pada array. Coba nih kita praktekkan ya. Tadi kan sudah kalian lihat misalnya Ctrl F11. Misalnya, sorry saya lupa Ctrl S-nya tadi, makanya Ctrl S dulu ya, baru Ctrl F11 biar jangan muncul kotak dialog seperti yang tadi. Kemudian kita masukkan data misalnya 20. Kita enter, muncul data yang dicari 20 ditemukan pada indeks kedua. Kemudian Ctrl F11 lagi. Misalnya nih, data yang kita cari adalah 100. Enter. Maka coba perhatikan. Data yang dicari 100 tidak ditemukan pada array. Itulah tadi fungsi else-nya di sini. Oke, sampai di sini paham semuanya ya? Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, dan jangan lupa dikerjakan post testnya.